podcast Nisha bareng gue Finza dan gue Jihan. Di sini tempat kita ngobrolin hal-hal yang sering numpang lewat di kepala tapi jarang kita mau omongin langsung. Nah, topik kita agak dalam nih, tapi real saja ya. Judulnya patah semangat terus gagal. Nggak selalu kok. Nah, gue bakal mulai dari sini, Han. Jadi, lo pernah ngerasa nggak sih kayak hidup lo itu kayak kurang semangat gitu? Terus juga lo ngerasa capek banget nih, terus semangat lo hilang. Dan lo tiba-tiba mikir, apa gue gagal ya? Pernah dong. Dulu waktu skripsian gue pernah sempat vakum nulis 3 bulanan karena udah mentok banget. Nah, rasanya tuh di situ kayak semua orang udah terus jalan tapi gue tetap stuck di situ. Nah, itu banyak orang mikir kalau misal patah semangat itu artinya mereka gagal, padahal enggak. Patah semangat itu merupakan sebuah proses dari tujuan kita, dan kayak itu merupakan sinyal tubuh kita bilang apa kita istirahat dulu aja kali ya. Bukan akhir, kadang justru setelah jeda kita bisa ngelihat hal dari sudut pandang yang lain. Gue pernah baca cerita dari suatu artis yaitu Stephen King. Salah satunya tuh dia pernah nerbitin buku kurang lebih 30 dan itu ditolak gitu aja, dan dia pernah buang bukunya itu di tempat sampah. Iya, dan istrinya yang ngambil lagi dari tong sampah. Kalau dia nyerah waktu itu mungkin kita udah nggak bisa baca Carrie lagi. Jadi kadang gagal itu bukan momen dari kita buat ngakhirin semuanya ya, bukan titik akhir dari segalanya juga. Kadang gagal itu bukan momen dari kita buat ngakhirin semuanya ya, bukan titik akhir dari segalanya juga. Patah semangat bisa jadi sinyal, mungkin kita butuh cara baru, arah baru, atau bahkan sekedar recharge energi. Oke, sekarang praktikal, Han. Kalau lo lagi di bawah, titik semangat lo tuh 0 gitu lo bakal ngapain? Gue biasanya jujur sama diri sendiri ya. Gue tanya, gue capek karena kerjaannya atau ekspektasi orang lain, atau karena gue emang butuh waktu sendiri? Wadi banget sih. Kalau gue pribadi sih ya, kalau misalnya udah benar-benar buntu nih, gue bakal matiin semua notifikasi, gue mulai jalan-jalan, coba hal baru, terus juga gue bukannya nyari solusi, tapi cuma pengen cari nafas aja keluar. Kadang kita nyari jawaban terlalu keras sampai lupa tenangin diri, dan itu penting banget buat kita agar punya teman yang bisa diajak bicara, yang bisa jaga rahasia. Betul banget sih, validasi dari orang lain tuh bukan buat dikasihani ya, tapi kayak kita tuh ngerasa biar nggak sendirian aja. Gue suka mikir gini, patah semangat itu bukan berarti kita gagal, tapi tanda kita hidup, kita lagi ngerasain hal yang real. Dan itu momen riset sih, ibaratnya kayak tombol refresh, dan emang nggak enak sih, tapi semuanya itu bakal kembali lagi ke diri kita, bakal jadi semuanya bakal jadi. Bisa jadi itu momen reset, istilahnya tuh kayak tombol refresh. Jadi emang sebenarnya nggak enak sih, tapi bisa balik ke semuanya ke diri kita sendiri. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa down, ingat kamu bukan gagal, kamu lagi istirahat. Itu manusiawi kok. Jangan buru-buru ngecap diri jelek ya. Setuju banget, gagal itu bukan disebut gagal kalau misal kita tuh benar-benar berhenti di tengah jalan gitu aja. Selama kita masih mau bangkit dan masih mau usaha, itu namanya masih proses. Itu dia obrolan kita hari ini, semoga jadi pengingat buat kamu yang lagi ngerasa patah semangat. Semangat itu kayak baterai, bisa habis tapi bisa diisi lagi. Yang penting jangan lupa recharge aja ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa follow podcast ini biar nggak ketinggalan obrolan-obrolan seru lainnya. Dan seperti biasa tetap waras dan tetap bernafas. Bye semuanya.